Rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencuat ke publik usai Partai Demokrat resmi mundur dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan dari Anies Baswedan. Saat ini elit Partai Demokrat dan PDI Perjuangan mengaku sudah melakukan komunikasi politik secara intens. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan pertemuan antara SBY dan Megawati masih dalam proses. Pihaknya tak ingin terburu-buru mempertemukan SBY dan Megawati. Waktu yang baik, waktu yang tepat untuk beliau-beliau ini kan orang tua kita ikuti saja. Janganlah kemudian kita malah seakan-akan seperti mohon maaf gitu, mendesak-desak atau bagaimana gitu. Biarkan berjalan alami. Bagaimanapun, meskipun belum bertemu, dua sosok ini juga sudah terus menginspirasi kita dan memberikan kita masukan-masukan yang berharga dengan kebijakan dan kebijaksanaannya. Herzaki mengatakan partainya saat ini tetap membuka dua opsi dukungan kepada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Senada dengan Herzaki, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto merespons positif wacana pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri. Ia mengatakan komunikasi politik secara intens sudah dilakukan antara elit Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Puan telah bertemu dengan Mas AHY, saya juga bertemu dengan Mas Teguh Rifki, Sekjen dari Partai Demokrat. Komunikasi yang intens terus kami lakukan. Dan Mbak Puan termasuk Pak Utut, Mas Bambang Pacul, Pak Said Abdullah yang ditugaskan untuk membangun komunikasi politik. Bahkan kami mendengar beberapa partai politik yang mengusung Pak Ganjar itu juga akan mengadakan pertemuan dengan Partai Demokrat. Ini merupakan hal yang bagus, komunikasi politik membangun kesepahaman. Tetapi kami juga tegaskan, kalau bekerja sama dengan partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, maka betul-betul harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sehingga kerjasama itu akan kokoh. Lantas apakah pertemuan ini sebagai ajang koalisi kedua partai? Tim TV One mengabarkan. Okay. Ya, sebenarnya masih lekat dalam ingatan kita saat Mas AHY dan juga Mbak Puan ketemunya di pelataran. Kalau nanti Pak SBY dan Bu Mega mungkin di dalam di pelataran, di ruang tamu. Tapi udah masuk ke dalam ya. Jangan di pelataran lagi. Cukup anak-anaknya saja di pelataran. Cukup anak-anak. Kita akan membahas hal ini dengan dua narasumber yang sudah bergabung. Sudah ada Mbak Dwi Ria Latifah, politisi PDI. Mbak Ria, assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kemudian juga tetap ada dengan merah ya. Tetap dengan merah pastinya ya. Apakah ini dengan tetap dengan biru begitu ya? Oh, ya kita lihat dong. Bang Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Selamat pagi Bang Herzaki. Assalamualaikum. Bang Herzaki, assalamualaikum Bang. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Ya, Bang Herzaki, ini yang menjadi perbincangan publik nih, akankah benar ada pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak SBY? Sekonkret apa sih? Kalau kata temannya Bang Zaki ini, tembok Berlin sudah runtuh. Bang Jansen sempat bilang gitu, apa memang benar nih nantinya akan ada pertemuan? Ya, kalau dari kami tentu menyambut baik karena rencana pertemuan ini bisa direalisasikan. Tapi bagaimanapun ini kan butuh waktu dan butuh proses ya. Beliau-beliau ini masing-masing kan punya agendanya. Kemudian juga punya kegiatan-kegiatan dan tanggung jawabnya masing-masing gitu. Ya, kalau dari kami tidaklah ingin kemudian sebagai anak-anaknya ini mendorong-dorong ya, mendesak-desak gitu. Tapi tentu jika pertemuan ini terjadi, alangkah baiknya. Itu satu hal. Yang kedua, kami juga berharap bagaimanapun ini kan pertemuan kedua sosok pemimpin bangsa ini ya kan, yang pernah sama-sama memimpin negeri ini, dan beliau-beliau ini kan juga termasuk tokoh-tokoh yang kiprahnya udah panjang lah jejak rekamnya untuk bangsa ini. Jadi bahkan sampai di usia beliau-beliau yang sudah terbilang sepuh ya menurut kami, tapi masih terus berupaya untuk mengabdi untuk negeri ini. Ini kan hal yang sangat beda, positif, meskipun tidak lagi di depan ya selalu ya, tetapi juga di lebih posisi agak di belakang misalnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ingin kami sampaikan juga, bagaimanapun kan kalau kita bicara mengenai rencana kerjasama, apakah PDIP, apakah Demokrat nantinya akan dalam satu rumah yang sama, bagi kamu tentunya ini adalah hal yang sebenarnya agak berbeda gitu.
Kalau kami konteksnya bagaimanapun kan kita ingin kerjasama itu dalam ingin kepentingan bangsa dan negara. Nah ini yang kita kedepankan. Bagaimana nanti rakyat akan bisa mendapatkan akselerasi pembangunan. Apa yang sudah baik saat ini bisa terus kita lanjutkan, lalu apa yang menurut kita perlu kita perbaiki, ya kita perbaiki sama-sama. Ya ini semangatnya sama sebenarnya dengan teman-teman PDIP, dengan teman-teman Demokrat ini, bagaimana kita bisa membangun bangsa dan negara ini dan rakyat bisa mendapat manfaat yang seluas-luasnya. Hanya memang kan selama ini kami kan di luar pemerintahan, teman-teman PDIP di dalam pemerintahan dan memimpin negeri ini ya. Sebelumnya Demokrat selama 10 tahun di dalam pemerintahan dan teman-teman PDIP di luar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan check and balances. Nah, ini kan seimbang nih. Kami sama-sama punya pengalaman di dalam pemerintahan, kami juga sama-sama pengalaman di luar pemerintahan. Bagaimana melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Nah, ini kan suatu hal yang menjadi suatu kekayaan ya, pengalaman yang luar biasa. Yang tentunya jika misalnya ini disatukan akan menjadi sangat baik ke depannya gitu. Ada kerisauan ya, jikalau Demokrat itu mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Demokrat? Tidak ada itu ya, tidak ada kegelisahan dan kerisauan. Malah banyak juga yang menyambut baik karena bagaimanapun saya tegaskan di sini ya, jangan sampai nanti dikira condong ke salah satu nih gitu. Pak Ganjar itu orang baik, Pak Prabowo itu orang baik. Sama-sama punya jejak rekam yang luar biasa dalam mengabdi untuk negeri gitu. Kita mengapresiasi itu. Hanya saja kemana kami akan berlabuh ada tentu ya, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama tentu kita pastinya kami akan mengetuk pintu lah. Karena yang punya rumah ini kan teman-teman PDIP saat ini kan begitu Pak di Pak Ganjar. Kalau di Pak Prabowo kan teman-teman Gerindra gitu. Kami akan mengetuk pintu ya, menyampaikan maksud ya, niat ya. Lalu kemudian harapannya tentu kita ingin bisa mengabdi bersama ke depannya gitu. Ya, dan harapan kami bagaimana kita nanti bisa duduk sejajar ini, bisa diajak di ruang keluarga, bukan hanya diletakkan di ruang tunggu saja atau di ruang tamu atau bahkan masuk ruang keluarga tapi duduk di pojokan sendirian, nggak gitu ya kan? Tapi bagaimana bisa duduk bareng, diskusi bareng ya secara setara dan sejajar meskipun memang kami memahami bahwa kami ini anggota gitu, bukan pemimpin, bukan tuan rumah. Nah, ini kan tentu kan ya, jawaban Gimana? dari Bang Herzaki ini belum ada kepastian nih, Kementeng apa Kertanegara nih kayaknya. Kita tanya langsung deh ke Mbak Ria. Ini kan Teguh Umar atau Kertanegara ya? Dari Teguh Umar nih gimana nih? Ini kan Apakah dua sisi, sudah terbuka kepada Partai Demokrat? Begitu Mbak Ria? Sudah sejauh mana potensi pertemuan Pak SBY dan juga Bu Mega? Kalau masalah apakah ada potensi Demokrat ke PDI Perjuangan atau PDI Perjuangan membuka diri, saya pikir PDI Perjuangan memang selalu membuka diri untuk namanya kerjasama ya, kerjasama dalam mendukung Mas Ganjar. Jadi kalau sekarang udah ada Partai Perindo, P3, kemudian Hanura, itu kan lewat satu proses sehingga menjadi satu kerjasama yang saat ini alhamdulillah masih solid untuk mendukung Mas Ganjar. Tapi kalau misalnya Partai Demokrat saat ini berkeinginan untuk ikut mendukung Mas Ganjar, tentu Kita highlight tadi nggak ada masalah dengan dukungan ya, Ganjar. saya rasa PDI Perjuangan kan terbuka. Saat ini juga masih dinamis kan, masih cair, bahkan bisa terjadi perubahan dalam seketika, dinamika dalam politik kita saat ini dari beberapa teman-teman di partai lain ketika mendukung capres-cawapres. Ya tetap belum istilahnya masih ada pergerakan-pergerakan. Tapi kalau PDI Perjuangan saat ini seperti biasanya Ketua Umum atau Bu Mega itu kan selalu melalui satu prosedur yang hati-hati, kemudian tidak gerasa-gerusu, dan ketika sudah ada dalam satu kerjasama politik biasanya akan mengundang atau mengadakan pertemuan dengan ketua-ketua umum partai politik itu dalam proses-proses prosedural yang tertata dengan baik. Tapi kalau misalnya mengkonkretkan sebagai satu Kerjasama politik mungkin ya? saya mau bilang sih rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Tapi takutnya Mbak Ria bilang gitu, emang ada masalah ya? Enggak, tapi seperti itu. Mungkin nggak sih sebetulnya Mbak Ria gitu loh? Apa tuh mungkin? Ya antara Bu Mega dengan Pak SBY ini gitu. Sebenarnya gini ya. Karena kalau di level anak-anaknya kayaknya kan emang
cair juga. Udah selesai, Mbak. Udah selesai. Sebenarnya gini ya, kalau yang saya ketahui, kalau Bu Mega itu mungkin dalam apa ya namanya sikap politik, mungkin ada perbedaan dengan beberapa tokoh ya. Tapi secara pribadi beliau kan sebetulnya tidak ada persoalan gitu ya. Cuman mungkin namanya pandangan orang kita kan nggak bisa lihat. Itu. Gitu. Dan Iya. terakhir kan juga mungkin kita Kenapa lihat tidak Pak Mbak Ria SBY misalnya untuk menjawab pandangan orang itu dengan dikonkretkan, dibuktikan dengan Pertemuan. gitu loh. pertemuan kan sering beberapa kali pertemuan dalam Iya sih. acara-acara Dalam kenegaraan event besar begitu ya. sebenarnya pertemuan dalam acara kenegaraan kemudian Mbak Puan juga sudah bertemu Mas Ahaye, Ahaye ya kan iya. kemudian dulu ada lebaran Mas Ahaye dengan istrinya Bertandang ke rumah. Mas Ibas dengan istrinya Betul. datang ke Tuku Umar dan Bu Mega menyambut dengan baik. Baik. Jadi intinya sebetulnya kalau sikap Sebetulnya PDIP bertanya, bapaknya kapan gitu loh ya, maksudnya kan ya, gitu kan. kalau masalah itu timingnya mungkin harus pas. Kan namanya Cari waktu yang baik. Cari waktu yang Menurut Mbak Ria pas. timingnya itu dukung Ganjar dulu gitu ya maksudnya. Nah, kalau dalam hal dukung mendukung kan ada proses, ada prosedur. Seperti juga partai-partai yang lain ketika mendukung Mas Ganjar, Ya. mereka menyatakan dukungan duluan, Ya. kemudian setelah menyatakan dukungan, kemudian pertemuan dengan Mbak Puan Ya. antara sekjen kan. Jadi Ada prosesnya kan Mbak ya. Puan udah diberikan tugas oleh Bu Mega sebagai ketua umum berikan tugas pada Mbak Puan sebagai ketua DPP untuk menjadi jembatan dalam pertemuan-pertemuan dengan Mbak Ria. partai-partai yang Ya. lain, Yang lain. pimpinan-pimpinan partai yang lain. Dan saat ini kan Mbak Puan masih menjalankan tugas itu ya. Dan kalau dibilang Bu Mega nggak mau bertemu, baru berapa hari yang lalu Bu Mega bertemu dengan ketua-ketua umum partai yang mendukung Mas Ganjar kan, dengan Pak Haritanu, Iya, Pak betul. Oso, Osman Sabtaudang. ya, kemudian dari ketua umum P3, P3. juga Ya. Bu Mega bertemu di DPP. Jadi Mbak Ria. ya ada proses. Ada prosesnya. Mbak Ria, tapi yang menjadi pertanyaan publik kan kita tahu di koalisi dari PDI Perjuangan yang mendukung Mas Ganjar ini kan sudah ada P3, sudah ada Hanura, kemudian juga Perindo ya kan. Kalau Demokrat masuk ini ibaratnya kan pendatang baru begitu ya Mbak. Iya. Dan kalau kita hitung-hitung angkanya semakin Semakin besar kuat, begitu loh. ya. Nah, setidaknya ada yang membayangi Pak Prabowo lah gitu. Nah, begitu. Tapi kalau misalnya dari sisi PDIP sendiri nantinya akan seperti apa? Apakah boleh masuk sampai ruang tamu atau ruang tengah gitu kan? Ini kan ceritanya baru masuk dalam gerbong nih, Mbak ya. Ya kan gini, namanya mendukung itu kan istilahnya saat ini juga belum jelas ya. Kalau namanya ketika partai-partai yang lain mendukung, mereka menyatakan, ya kan, mereka menyatakan mendukung. Kemudian pertemuan dengan pimpinan partai masing-masing bertemu dengan Mbak Puan. Kemudian antar sekjen ada pertemuan. Jadi kalau masalah mau di ruang tamu, ruang makan, atau sampai ruang belakang, taman belakang, iya kan, kita lihat nanti sesuai proses yang berjalan. Dan saya pikir kalau misalnya memang hati nurani dari partai teman-teman atau Pak SBY, Mas Ahaye, Mas Ibas dan semua dari Partai Demokrat merasa yakin dan nyaman dengan PDI Perjuangan gitu ya, dan mendukung Mas Ganjar, saya pikir kalau memang sudah nyaman ya mungkin kalau itu langsung ke ruang tengah. Kalau mendukung ruang Mas tamu Ganjar lagi. pasti akan diterima dengan baik kan gitu. Oke, Mas Zaki ya. Jadi deklarasikan dulu, nyatakan dulu Mas Zaki, wah itu bisa jadi jangan-jangan beda sama yang lain-lain tuh. Langsung ke ruang tengah diajak nonton TV bareng. Itu bisa-bisanya aja itu. Nanti ya Mas Zaki ya komentarnya ya. Usai jeda, para orang berikut kami akan kembali.